Ayo kita berpikir ekonomi, tetapi jangan meninggalkan akar yang sudah ditanam oleh masyarakat. Kumpul di musola, di masjid sore hari, anak-anak pada main peta umpet, rame-rame, itu bukan sesuatu yang sederhana. Itulah yang membangun menjadi kita hari ini bangsa Indonesia. Punya sensitivitas, kepedulian. Jadi jangan Anda pintar seperti robot. Robot IA itu pintar luar biasa. Tapi tidak punya sense, tidak punya hati. Nah ini harus isi otak dan hati ini harus ada semua. Nah itu diantaranya dengan agama, dengan pendidikan, ada keseimbangan gitu loh. Ya habibi alit ruhi ba'id inta nasibi of qalbi wahid inta li qalbi. Kalian adalah generasi yang mendapatkan keberuntungan, ditakdirkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, bisa kuliah di perguruan tinggi negeri Untidar. Ini harus kita syukuri, karena sampai hari ini masih banyak anak-anak seusia kalian yang enggak jelas pendidikannya. Kalian sudah on the track, tinggal disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Tentu bagi umat Islam dengan mengucapkan alhamdulillah. Untuk teman-teman saudaraku non-muslim, bersyukurlah sesuai dengan keyakinan agama kalian masing-masing. Yang kedua, tentu syukur tidak cukup hanya dengan lisan, tetapi juga harus dengan konsekuensi yang nyata. Kesempatan yang telah Allah Tuhan berikan kepada kita untuk belajar harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai kita kufur nikmat. Sudah dikasih nikmat, dikasih kesempatan, tidak digunakan dengan baik. Maka belajarlah dengan sebaik-baiknya. Konsentrasi, fokus kepada bidang studi yang kalian tekuni, dan tentu dibarengi dengan doa. Kalau kita berbicara soal intelektual, saya menyitir satu, karena saya dari pesantren, maka referensi saya juga banyak dari kitab-kitab para ulama. Di situ dikatakan alal akil ayyakuna aliman bi zamanihi mukbilan li sya'nihi wa arifan li rabbihi. Hari ini tidak cukup hanya orang alim atau orang pintar, tetapi hari ini dibutuhkan adalah generasi muda yang cerdas, akil. Cerdas itu maknanya kreatif, inovatif. Aliman bizamanihi, yang tahu tentang situasi zamannya. Tentu zaman kakak kita berbeda, zaman bapak kita apalagi dengan generasi hari ini. Hari ini segala sesuatunya kita dengan mudah mengakses. Semua sudah ada di genggaman kita. Kalian pengen tahu apa saja sudah ada di genggaman kita. Manfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya, tentu dengan kearifan. Maka di situ dikatakan mukbilan li sya'nihi. Kita harus bisa menghadapi situasi dengan cara-cara kekinian. Kalian bisa belajar tentang agama melalui gadget. Kalian bisa belajar teknologi melalui HP. Kalian bisa belajar tentang pertanian, kalian bisa belajar apapun hari ini. Tetapi harus ada kearifannya.
terkhusus untuk masalah agama. Karena ini universitas umum, biasanya teman-teman nyari tambahan pengetahuan tentang agama. Tolong kali nyari pengetahuan tentang agama, jangan asal-asalan. Karena hari ini banyak sekali, mau cari ustadz yang model kayak apa aja, di YouTube, di Instagram, apalagi di TikTok, bejibun, tinggal kalian mau pilih apa. Tetapi harus hati-hati, agama ini menjadi support hidup kita. Orang memegang agama di zaman akhir, kata Rasulullah, itu sebagaimana kita memegang bara api, kal jamroh. Bara api itu kalau kita pegang di telapak tangan, dipegang kenceng, tangan kita yang akan terbakar. Tangan kita yang akan terbakar. Tapi kalau kita megangnya terlalu santai, kita buka terus, maka bara api itu akan padam. Caranya bagaimana? Ya kadang dipegang kenceng, kadang dibuka. Maka paham yang harus kita pakai adalah paham moderasi. Moderat ini yang paling aman. Dalam bahasa kita adalah tawasud, yang tengah-tengah. Hari ini ada 3 kelompok besar. Satu adalah kelompok ini yang kita ikuti, tengah-tengah. Secara spesifik kalau dalam Islam itu dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Di tengah-tengah. Ya kita ngopeni agama, ya kita ngopeni negara. Ini kewajiban generasi. Kita tidak boleh lepas agama, tetapi kita harus cinta kepada NKRI. Ini. Sekarang banyak bermunculan kelompok kanan. Jangan sampai adik-adik, teman-teman larut kepada kelompok kanan. Kelompok kanan itu hanya kenceng teriak Allahu Akbar, tetapi tidak pernah peduli terhadap NKRI. Mereka tidak paham bahwa Republik Indonesia yang kita cintai ini lahir dari tetes darah dan keringat para founding fathers, para tokoh-tokoh bangsa dari berbagai macam suku, berbagai macam agama, dan juga tentu para alim ulama dan santri. Kesepakatan yang telah dicapai oleh para founding fathers bahwa bentuk negara kita bukan negara agama, tetapi juga bukan negara yang liberal. Agama mendapatkan tempat di Republik ini menjadi support kehidupan kita bersama. Tapi tidak dalam bentuk formalisasi agama. Undang-Undang Dasar 45 telah menjamin kebebasan seluruh umat beragama, menjadikan Indonesia ini adalah rumah besar yang nyaman, damai untuk seluruh suku, anak bangsa, dan seluruh kepercayaan. Ini yang harus kita jaga bersama-sama. Pancasila ini juga menjadi kado yang terindah, menjadi ikatan yang luar biasa yang harus terus kita jaga bersama-sama. Ini harus kita pahami. Kalau kita ikut kelompok kanan, nah ini kelompok kanan ini nggak paham soal itu. Cita-cita sampai hari ini masih ngasong jualan khilafah. Padahal di muka bumi ini sudah tidak ada lagi khilafah. Dan tidak ada kewajiban bagi umat Islam untuk mendirikan khilafah. Indonesia bukan Darul Islam, tetapi Darussalam, negara damai.
Ini perlu diskusi agak panjang. Jadi tidak cukup kalian hanya dicekokin lewat YouTube, lewat apa, terus setelah itu keluar takbir di mana-mana. Nanti malah diketawain orang banyak sampean. Nah itu. Kalau kita larut kelompok kanan, ini nanti yang terancam adalah NKRI-nya. Indonesia akan masuk jurang perpecahan seperti yang kita lihat hari ini di Syria, Afghanistan. Afghanistan itu konflik perang saudara sudah 80 tahun lebih, sampai lupa rasanya damai. Yang terbaru Sudan. Sudan negara Afrika itu juga negara mayoritas Islam. Sudan itu perang mulai Ramadan kemarin sampai habis Lebaran, karena ketepatan ada santri saya yang nerusin kuliah di sana itu ada 7 orang. Itu cerita mulai Ramadan kemarin konflik sampai habis Lebaran yang meninggal sudah ribuan. Dan ironisnya itu yang bunuh teriaknya Allahu Akbar, yang dibunuh sami Allahu liman hamidah. Artinya muslim dengan muslim saling bunuh. Karena apa? Karena kelompok radikal ini diberi kesempatan. Hari ini mereka kecil, nunduk-nunduk, tapi kalau besar mereka akan berontak kepada NKRI. Karena cita-cita mereka adalah khilafah-khilafah. Ini yang harus diwaspadai kalian mahasiswa baru. Jangan sampai kalian ikut kelompok-kelompok seperti itu. Nanti kuliahnya terbengkalai, dengan keluarga juga terbengkalai, rusak masa depan kalian. Maka cari guru agama yang pas, itu yang penting. Kita tetap di tengah-tengah, jangan juga larut kepada kelompok kiri. Kelompok kiri hari ini adalah kelompok liberal yang hanya berpikir soal duniawi, tidak mau berpikir tentang masa depan yang namanya ukhrawi atau akhirat. Yang berpikir hanya soal ekonomi semata, tidak mau berpikir soal tentang bagaimana pembangunan moral, akhlak generasi. Ini yang juga hari ini mulai menebarkan paham di mana-mana. Contoh sederhana, orang yang hanya berpikir soal ekonomi, yang kemarin di Jawa Tengah sempat ramai diprotes tentang penerapan full day school, sekolah 5 hari. Ketika sekolah 5 hari itu diterapkan, nanti kalau udah 30 menit ingetin ya. Ketika sekolah 5 hari itu diterapkan, Sabtu Minggu libur, alasannya apa? Untuk produktivitas ekonomi. Ini mindset sampean harus terbangun kalau nanti sampean jadi para pemimpin. Sabtu Minggu produktivitas ekonomi harus ditingkatkan. Tetapi ketika full day school diterapkan, adik-adik kita di SD, SMP, konsekuensinya pulang sekolah jam 3 sore. Yang biasa jam 1, akhirnya pulang jam 3. Ketika pulang jam 3 sampai di rumah jam 4:30, anak-anak itu tidak mungkin lagi mengaji di surau, di masjid, di musola, TPQ, madrasah diniyah. Ini artinya apa? Ekonomi mengabaikan pendidikan agama. Waktu itu diprotes dan alhamdulillah tidak jadi dilaksanakan. Karena pengajian sore di masjid musola itu bukan hanya soal religiusitas, tetapi soal kultur budaya. Adik-adik kita itu di masjid kan pada lari-lari, main, kenal tetangga. Lah kalau sekarang itu dihilangkan komunal, kedekatan anak-anak terhadap sesama,
Tiap hari bangun tidur langsung sekolah, pulang sekolah tidur lagi, nggak kenal tetangga. Maka tidak akan muncul kearifan lokal. Kalian harus punya kearifan lokal. Kita boleh menjadi masyarakat internasional, tetapi kita tidak lupa terhadap akar dan budaya kita. Tidak lupa terhadap tradisi yang telah ditinggalkan oleh orang tua kita. Nah, itu yang akhirnya kebijakan yang tidak berpikir soal itu diprotes oleh masyarakat. Full day school dibatalkan. Ayo kita berpikir ekonomi, tetapi jangan meninggalkan akar yang sudah ditanam oleh masyarakat. Kumpul di musola, di masjid sore hari, anak-anak pada main peta umpet, rame-rame, itu bukan sesuatu yang sederhana. Itulah yang membangun menjadi kita hari ini bangsa Indonesia. Punya sensitivitas, kepedulian. Jadi jangan Anda pintar seperti robot. Robot IA itu pintar luar biasa. Tapi tidak punya sense, tidak punya hati. Nah, ini harus isi otak dan hati ini harus ada semua. Nah, itu diantaranya dengan agama, dengan pendidikan, ada keseimbangan itu loh. Kita juga hampir saja kecolongan kalau sampean mengikuti kemarin. Bulan yang lalu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengesahkan pernikahan antar agama. Antar agama. Kalau dulu setahun yang lalu orang pengen nikah Muslim dengan Nasrani atau dengan Katolik, lari ke Singapura, paling dekat ke Thailand atau bahkan ke Amerika. Tapi bulan yang lalu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengesahkan pernikahan antar agama. Itu akhirnya diteriakin banyak orang, MUI semua protes. Alhamdulillah minggu kemarin Mahkamah Agung mencabut keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Artinya apa? Gerakan liberalisasi ini sudah mulai masuk di bidang hukum. Di bidang hukum. Kita hidup di negara Pancasila. Kita harus siap berdampingan damai dengan seluruh agama. Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Tetapi dalam soal amaliyah agama, saya yakin setiap agama punya prinsip yang tidak boleh dicampur adukkan satu dengan yang lainnya. Kalau dalam Muslim kita punya garis lakum dinukum waliyati. Kita yang Muslim nikahnya di KUA, di masjid, di musola. Saudara-saudara kita Nasrani di gereja silahkan. Jangan dicampur adukkan. Kalau ini kemarin sukses pernikahan antar agama, step berikutnya adalah LGBT. Nikah sejenis. Inilah kampanyenya kaum liberal. Nah, ini yang harus diwaspadai. Maka teman-teman yang belajar di Fakultas Hukum, tolong Anda juga harus memahami dasar-dasar hukum agama kita agar hukum positif negara tidak berbenturan dengan hukum agama. Harus menjadi support itu. Nah, itulah. Maka saya mengajak kalian menjadi generasi-generasi yang moderat, yang punya keimanan, ketakwaan yang kuat sesuai agama kalian masing-masing, tetapi juga punya kecintaan terhadap NKRI ini total 100%. Saya 100% Muslim dan saya 100% NKRI. Teman-teman yang Nasrani juga begitu, 100% Protestan, tetapi 100% NKRI. Yang Hindu juga begitu. Kalau itu kita terapkan,
Indonesia akan menjadi rumah besar damai untuk seluruh golongan.